Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadifur Rahman. Di sini saya akan membuat tugas, yakni tugas keterampilan berbicara dosen Ibu Suhartati, yang dimana tugasnya itu membuat video tentang keterampilan berbicara, bisa meliputi dai ataupun semacamnya. Di sini saya akan membuat tugas menjadi seorang presenter. Oke, lanjut saja. Di sini kita akan berdiskusi ataupun berbincang-bincang santai terkait organisasi mahasiswa ataupun ormawa. Di sini saya telah mendatangkan teman koordinator FKMBD ataupun Forum Komunikasi Mahasiswa Barat Daya. Di sini kita akan berbincang terkait organisasi mahasiswa wilayah ataupun daerah. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Mas. Ya, terima kasih. Ini merupakan salah satu kehormatan ya bagi kami dari Forum Komunikasi Mahasiswa Barat Daya, karena salah satu dari kami FKMBD mampu hadir di sela-sela bagaimana adik-adik mengajak berdiskusi dengan kami yaitu FKMBD, dan juga apalagi terlibat dalam adik-adik melaksanakan tugas akademik, tugas kampus, yakni dari Ibu Rektor kita bersama ya, iya. Ibu Wakarektor 1 ya. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Nuril Auzar, bisa dikatakan koordinator mahasiswa Barat Daya, dan juga saya merupakan mahasiswa di Universitas PGRI Sumeneb juga. Tapi kalau dari saudara ini masih maba, saya sudah menjelang akhir, yakni sudah berada di titik-titik penghujung kampus, yakni sudah semester 8. Barangkali bulan depan atau tidak tahun depan saya sudah tidak ada lagi di kampus. Jadi seperti itu. Makasih, Mas. Ya, di sini sama-sama. Saya itu ingin tahu bagaimana perjuangannya Mas sebagai mahasiswa. Tentunya pasti banyak lika-liku tentang dunia kampus pastinya ya. Di sini saya ingin bertanya, apa sih esensi dari mahasiswa yang sebenarnya? Karena saya sendiri itu cukup tidak mengerti karena banyaknya mahasiswa yang demo, entahlah apa itu. Apa sih esensi dan urgensi mahasiswa yang sebenarnya? Oke, ketika kita meninjau hal tersebut, tentu kita harus memiliki pandangan dari berbagai sisi. Betul. Misalkan mahasiswa sebagai peserta didik di kampus, atau mahasiswa sebagai agen social control di wilayah kita bersama. Nah, tentu kalau kita berbicara tentang esensi daripada mahasiswa yang pertama ataupun mahasiswa yang berada sebagai peserta didik di kampus, maka bagaimana kemudian kita harus mampu memiliki intelektualitas yang cukup mumpuni agar kita dapat bisa berorientasi ataupun bisa memiliki suatu hal yang dapat kita banggakan di dalam kampus. Misalkan kita aktif di dalam kelas, misalkan kita belajar sebelum perkuliahan itu dimulai. Kalau berbicara tentang mahasiswa angkatan 22 ya, di kita, sepertinya kami itu dulu sepakat untuk belajar bersama-sama. Misalkan nanti malam itu malam Senin, maka kita itu ngumpul 4 orang belajar bersama-sama meskipun kita itu beda prodi. Dulu teman-teman saya itu ada yang dari bimbingan konseling, ada yang dari PKN, ada yang dari PGSD, ada yang dari PJKR juga, dan saya ada di program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi bagaimana demikian hal tersebut mampu disatukan menjadi mahasiswa yang berkolaborasi untuk kemajuan akademik per individu. Misalkan saya mengusung tentang pembahasan kebahasaan di ruang-ruang diskusi itu, dilanjut dengan diskusi tentang kewarganegaraan, misalkan dilanjut tentang bagian
PGSD atau dari prodi-prodi yang lain. Nah, kalau kita berbicara tentang esensi mahasiswa yang kedua, yaitu sebagai agen sosial kontrol di wilayah kita bersama, bagaimana mahasiswa sekiranya mampu memiliki ataupun mampu menjadi jembatan tengah bagi masyarakat dan pemerintah. Contohnya di daerah kita bersama, pada bulan-bulan sebelumnya masa musim hujan ya, tentu di depan kecamatan itu, di puskesmas juga, dengan adanya tragedi banjir itu merupakan salah satu bentuk kelalaian daripada pemerintah dan masyarakat. Misalkan tentang pembuangan sampah yang sembarangan atau tidak ada pengawasan yang memang cukup diawasi oleh pemerintah. Ini menjadi salah satu permasalahan yang cukup krusial bagi kita mahasiswa. Masa kita menunggu 5 tahun lagi wilayah kita akan tergenang banjir sampai ke leher? Tentu tidak akan. Nah, maka bagaimana demikian mahasiswa itu mampu berkolaborasi dengan pemerintah, dengan masyarakat agar bisa bersama-sama menjaga ekologi, menjaga wilayah kita bersama. Kalau hal ini terjadi misalkan dari berbagai lini, misalkan dari segi sosial, dari segi agama, ataupun bahkan dari segi ekonomi, maka daerah kita itu akan menjadi daerah yang mandiri. Nah, ini yang merupakan salah satu cita-cita daripada kami di Forum Komunikasi Mahasiswa Barat Daya. Jadi kalau berbicara tentang esensi mahasiswa itu, ya pertama, kalau kita berbicara tentang mahasiswa di kampus, kita harus memiliki intelektual yang tinggi di kampus. Kalau berbicara tentang sebagai kontrol sosial di masyarakat, maka bagaimana kita harus memiliki keilmuan yang juga mumpuni terhadap terhadap salah satu kebijakan agar tidak menimbulkan kebijakan-kebijakan yang kontra terhadap masyarakat ataupun kontra terhadap pemerintah. Jadi mahasiswa itu harus menjadi jalan tengah bagi pemerintah ataupun masyarakat. Jadi begitu kira-kira. Oke, baik. Berarti mahasiswa itu memiliki peran penting tentunya ya, Mas. Berarti mahasiswa itu tidak hanya kuliah, pulang, kuliah, rapat. Atau yang bisa disebutkan yang lagi trending itu kupu-kupu ataupun kura-kura ya, Mas. Jadi mahasiswa itu memiliki peran penting ataupun yang sering kita sebut itu trifungsi mahasiswa, yang dimana itu ada agent social of control, agent of change, dan agent knowledge. Dimana mahasiswa itu bisa mengimplementasikan hal itu semua di wilayah kita sendiri. Oke, nah kalau berbicara tentang mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa kura-kura, tentu kita flashback ataupun kembali ke masa lalu. Misalkan pada angkatan 2022 Universitas PGRI Sumeneb. Ya. Di mana kami dulu itu masih tidak memiliki lumbung ataupun masih tidak memiliki tempat bagaimana kita mengasah skill kami di sebuah organisasi. Sehingga mahasiswa di wilayah Barat Daya ini, Amunten Dapat Songsongan, mayoritas masuk di organisasi internal kampus maupun organisasi eksternal kampus. Nah, ini merupakan salah satu gerakan daripada mereka, bagaimana mereka mengisi waktu-waktu luang sehingga mereka juga mampu menambah ilmu pengetahuan dan mengasah kapasitas mereka di berbagai lini. Nah, kalau berbicara tentang mahasiswa kupu-kupu, sepertinya di Barat Daya itu barangkali 60% mahasiswa kupu-kupunya. Kalau mahasiswa yang tidak berkupu-kupu itu paling 40%. Karena ketika kita melihat dari berbagai organisasi di wilayah kita bersama, tentu teman-teman mahasiswa itu banyak yang aktif di berbagai kegiatan kampus, baik di UKM Garomah, baik di pengembangan intelektual, ataupun di LPM Retorika, atau bahkan di HMB-nya itu banyak. Apalagi yang ada di ekstranya, baik dari PMII, baik dari HMI, GMNI, PKPT, IPNU, PNU misalkan, itu banyak ketika ditinjau dari sana. Jadi kalau kita meninjau ke masa depan, maka bisa jadi 80% mahasiswa itu tidak akan menjadi mahasiswa kupu-kupu lagi. Iya. Karena daripada mereka sudah berusaha sekarang, bagaimana adik-adiknya itu juga turut aktif. Apalagi
sekarang sudah ditambah dengan adanya FKMBD. Oh. FKMBD kan berperan bagaimana mahasiswa itu bersatu untuk mengasah kapasitasnya, untuk mengasah intelektualnya bersama-sama meskipun berbeda kampus. Di FKMBD itu ada yang dari Universitas Wiraraja, ada yang dari Uniba, ada yang dari UPI juga. Dan juga bahkan ada yang dari kampus-kampus lain. Jadi kalau kita berdiskusi ngopi misalkan, ini merupakan salah satu kebahagiaan bagi kami yang dulunya tidak memiliki tempat ya untuk belajar, kini sudah bisa belajar bersama-sama. Bayangkan seseorang yang berasal dari program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga tahu sekadar tentang apa itu namanya politik, apa yang namanya itu sosial, apa yang namanya itu gerakan-gerakan dan sebagainya. Nah, kalau berbicara tentang bahasa, palingan kita harus kan berbicara tentang bahasa kan, mulai dari bagaimana pembentukan kata hingga sampai pada kalimat ataupun wacana. Akan tetapi dari sinilah, dari organisasi inilah kita bisa mengetahui semuanya, karena ada perpaduan ini, ada perpaduan keilmuan yang terjalin di dalam suatu organisasi. Nah, itu yang menjadi keindahan dalam berorganisasi. Menarik banget sih Mas. Kayaknya dari teman-teman penonton ini cukup ada pertanyaan sih, FKMBD itu apa? Itu kan tadi kan dikutip oleh Masnya sendiri tuh, FKMBD adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Barat Daya tentunya. Itu melingkupi daerah mana aja Mas? FKMBD itu adalah, kalau kepanjangannya ya, adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Barat Daya. Tapi itu diubah nama sejak tahun 2024. Dari tahun 2022 sampai 2023 itu bernama Mobilisasi Aktivis Barat Daya, Mabarda dulu namanya. Tapi dengan adanya teman-teman yang berasal dari luar kampus, karena dulunya masih di internal UPI sendiri, jadi berubah namanya ke Forum Komunikasi Mahasiswa Barat Daya. Nah, Forum Komunikasi Mahasiswa Barat Daya itu tidak hanya dari satu kecamatan saja, yaitu Ambuntan, tapi juga dari Kecamatan Pasongsongan. Bahkan sekretaris saya sendiri pun juga berasal dari Kecamatan Pasongsongan. Kabid Pendidikan dan Kebudayaan itu dari Pasongsongan. Kabid Agama itu juga dari Pasongsongan. Kabid Olahraga dan Pariwisata Keorganisasian itu dari Ambuntan sendiri. Jadi FKMBD itu menurut saya cukup kompleks. Bagaimana kemudian FKMBD itu memiliki rancangan strategis untuk membangun daerah dari perekonomian misalkan, dari pendidikannya misalkan. Dan juga kami terakhir ini juga sering membahas tentang bagaimana degradasi daripada minat siswa untuk melanjutkan kuliah. Seperti contohnya di SMAN 1 Ambuntan. Dengan sebanyak 200 ke 400 siswa lulusan yang sekarang yang mau masuk ataupun melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya 30%. Lalu kemana 70%-nya itu? Ini kan sebuah permasalahan. Apakah ini merupakan sebuah kemunduran daripada sebuah pendidikan atau bagaimana? Akan tetapi FKMBD memikirkan cara-cara strategis bagaimana kemudian mampu mengajak seluruh peserta didik itu juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Terserah teman-teman adik-adik kita bersama yang masih lulus SMA itu mau masuk kemana, asalkan mereka memiliki keilmuan yang cukup mumpuni untuk melanjutkan kehidupannya di kemudian hari. Memang tantangan cukup berat bagi kita bersama selaku mahasiswa. Sebetulnya ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah tantangannya bagaimana kita harus menghadapi kita harus mampu menghadapi peluru teror masyarakat. Bagaimana seusia 20 ke atas, misalkan seusia mahasiswa ya dari 20 sampai ke 25 misalkan. Bagaimana demikian mahasiswa harus memiliki uang sebanyak 150 juta misalkan. Dibandingkan dengan teman-teman kita yang baru lulus SMA itu langsung berangkat kerja, misalkan jaga toko, itu uangnya sudah banyak. Nah, ini yang tantangan cukup berat
bagi kita bersama. Sering kali saya melihat bahwasanya mahasiswa itu sering dianggap sebagai beban keluarga. Tapi kan ini merupakan investasi jangka panjang. Bagaimana kemudian di Barat Daya sendiri, di wilayah kita bersama itu memiliki pemimpin-pemimpin yang berasal dari daerahnya sendiri. Kalau pemimpinnya itu berasal dari luar, maka bagaimana caranya mereka untuk untuk setara dengan culture ataupun kebudayaan yang ada di wilayah kita bersama. Misalkan guru di wilayah kita bersama mendatangkan dari luar misalkan, yang tidak tahu seluk-beluk dan tidak tahu kebudayaan kita bersama tentang adab asal misalkan. Nah, tentu kan ini sangat berbahaya bagi kita. Yang guru itu hanya menjalankan tugas sebagai guru tapi tidak memikirkan tentang akhlak daripada siswanya, ini kan juga berbahaya. Tapi bagaimana kemudian di misalkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ada guru yang berasal dari daerah sendiri yang paham terhadap kebudayaan yang memang ada di sini. Jadi seperti itu kira-kira. Oh, baik. Mungkin hanya itu ya, Mas. Kayaknya untuk waktunya kita agak kurang. Kita butuh diskusi lebih lanjut terkait bagaimana tindak lanjutnya FKMBD, bagaimana sejarahnya FKMBD, karena hari mulai tenggelam dan kita masih belum memiliki tempat sendiri untuk membuat podcast tentunya. Ya. Mungkin dari Masnya sendiri akan memberikan ruang untuk mahasiswa Barat Daya itu untuk belajar menjadi presenter ataupun podcasting nantinya. Oke, jadi kalau berbicara tentang bagaimana keterampilan berbicara ataupun mengasah tentang kepemimpinan, maka tunggu di akhir bulan Juli ataupun awal bulan Agustus. Karena ini merupakan bulan-bulan FKMBD, mendekati Disnatalis FKMBD itu sendiri. Secara jadwal yang telah kita tentukan di kepengurusan, itu akan ada diklat maba ataupun yang dinamakan KCAB, Kawah Candrimuka Angkatan Baru Forum Komunikasi Mahasiswa Barat Daya. Bagaimana nantinya mahasiswa itu diajarkan, calon mahasiswa itu diajarkan ataupun belajar bersama-sama tentang kepenulisan, tentang public speaking, tentang literasi, tentang kepemimpinan dan sebagainya, agar teman-teman calon mahasiswa itu memiliki saku lah untuk berkehidupan di kampus. Karena kalau berbicara kehidupan di kampus, ya kalau kita tidak cakap berbicara, ya kita akan hangus. Itu yang selalu saya pegang di kampus. Kalau kita tidak bisa berbicara dan tidak tahu tentang ilmu ini misalkan, ya cukup berbahaya bagi kita. Karena dosen barangkali ya akan sulit untuk melihat kita dan menilai kita secara baik-baik. Itu. Berarti FKMBD itu memiliki banyak peran di antara teman-teman mahasiswa dan juga di adik-adik siswa yang akan melanjutkan studinya di perguruan tinggi ya, Mas. Nah. Jadi FKMBD itu turut memikirkan bagaimana kelanjutan adik-adik siswa yang tidak hanya memikirkan ekonomi saja, akan tetapi memikirkan bagaimana masa depan yang selanjutnya. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Kalau ditinjau dari segi hal tersebut, maka sejatinya kita kembali kepada Angkatan 22. Angkatan 22 itu tidak memiliki rumah, tidak memiliki gubuk untuk bagaimana kita menempa ilmu yang sesungguhnya yang tidak hanya sebatas dengan ilmu yang kita pelajari di kampus. Jadi itu memang cita-cita kami, bagaimana kita itu mampu membangun peradaban bangsa untuk kebaikan bangsa di kemudian hari. Ditambah lagi, FKMBD itu harus mampu menjadi poros tengah dari berbagai pemikiran. Bagaimana FKMBD itu harus membawa nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan sehingga menciptakan pemimpin-pemimpin yang memang sebagai pemimpin yang adil, sebagai pemimpin yang memikirkan terhadap perkembangan, kemajuan masyarakat di daerah kita bersama. Barangkali hanya itu dari saya. Ya.
terima kasih atas waktunya Mas. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu ataupun di lain hari. Kita bisa melanjutkan diskusi ini. Mungkin akan ada diskusi yang lebih menarik dan yang lebih panjang. Yang disimpulkan saya tadi berarti FKMBD itu akan mengadakan sebuah diklat untuk adik-adik siswa. Yang mungkin nantinya dari adik-adik teman-teman siswa itu bisa ikut bergabung di forum komunikasi mahasiswa Barat Daya tentunya ya, biar memiliki pesangon sebelum kita memasuki dunia kampus. Ya, keburu jatahnya habis karena yang mendaftar saat ini sementara masih 30 orang dan kotanya itu cuma 60 orang. Jadi kan jangan sampai kelewatan. Berarti terbatas ya Mas? Ya, terbatas. Oke Mas, terima kasih. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.